Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Erwin Segi. Dan sekarang gue mau bercerita tentang bencana yang di Indonesia setiap akhir tahun selalu dipenuhi dengan berbagai macam bencana yang memang di bulan-bulan November, Desember memang cuacanya biasanya sangat dahsyat atau sangat ekstrim. Dan sering terjadi berbagai bencana seperti halnya waktu tsunami di Aceh itu juga terjadi di bulan Desember, dan bencana-bencana yang lainnya yang terutama yang memang agak besar. Dan belum lama ini juga telah terjadi gempa bumi yang berlokasi di wilayah Cianjur yang memang magnitudonya tidak begitu besar, 5,6, cuman karena ada di daratan yang di bawah 10 km itu dari daratan pusatnya, jadi kerusakannya luar biasa. Kecuali kalau di laut 5,6 ya nggak separah seperti di darat, karena waktu di Aceh di pusatnya di laut itu besarnya 8,9 magnitudo yang memang sangat besar sekali. Di luar masalah bencana gempa bumi, yang kita takutin juga tentu adanya seperti angin badai atau yang di Indonesia disebutnya puting beliung, dan kalau di luar negeri terutama Eropa, Amerika, yaitu namanya tornado, angin muter atau angin puyuh yang sangat besar sekali yang meluluhlantakkan bangunan-bangunan atau tanaman dan lainnya yang dilewati oleh angin tersebut. Dan angin tersebut putaran sangat kencang sekali berputar, yang sebelumnya diiringi dengan awan mendung dengan hujan rintik-rintik, juga dibarengi dengan kilatan petir, dan gak lama kemudian biasanya muncul yang namanya angin tornado, angin atau angin puting beliung kalau di Indonesia atau di Asia. Kalau Tuhan udah menghendaki, semuanya juga tidak ada artinya di bumi ini. Barang-barang yang kita punya atau gedung yang sekokoh apapun, kalau emang Tuhan punya kuasa ya hancur semuanya. Jadi itu mengingatkan buat manusia itu untuk sadar bahwa kita tuh kecil di mata Tuhan atau di mata Allah SWT. Kembali kepada bencana. Bencana ini sekarang terjadi di mana-mana, dan sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, semuanya adalah kesalahan daripada manusianya sendiri. Seperti halnya tanah longsor, itu karena di bukit atau di puncak atau di gunung-gunung, baik di Indonesia atau di luar, memang sangat sering, bukan sangat sering, terlalu banyak pembangunan yang diisi oleh pondasi beton yang dulunya banyak pepohonan untuk penguat dari tanah tersebut, akhirnya jadi labil, dan pohon-pohon itu ditebangin untuk dijadikan bangunan-bangunan yang lainnya. Dan kalau untuk banjir, biasanya masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia itu kan buang sampah sembarangan, dan yang berasa itu bagian hilir. Kalau yang membuang yang di daerah atas sih mungkin nggak berasa, asal ngalir kan. Cuman di daerah hilir yang paling berasa pada saat mampet, dan sampai sekarang pun kesadaran masyarakatnya masih sangat rendah. Di kota ataupun di desa udah dibilangin beberapa kali juga, ya tetap aja begitu, udah dibawa beberapa kali. Dan kalau mau bagian kena banjirnya, mereka selalu menyalahkan yang lain sepertinya, karena memang sering terjadi banjir di kota-kota besar di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang yang daya pikirnya sangat rendah sekali, dengan kesadarannya sangat rendah sekali, dengan membuang sampah sembarangan. Dan akibatnya sering terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Gempa bumi yang kita takutin di luar letusan dari gunung berapi atau gunung, itu gempa bumi juga terjadi akibat bergesernya lempengan tanah di dalam tanah, lempengan tersebut di dalam tanah yang akan mengakibatkan gempa bumi. Dan semuanya adalah itu kuasa Allah atau kuasa Tuhan, dan manusia hanya bisa menyelamatkan atau berdoa. Terlepas dari itu, kita harus sadar diri, dalam arti di luar beribadah ya kita juga janganlah buang sampah sembarangan atau membangun di tempat-tempat yang memang tidak semestinya, seperti
di pegunungan yang memang lahan hijau, resapan air, atau di pinggir-pinggir sungai yang memang sangat rawan sekali untuk banjir dan longsor. Paling nggak ada batas, kan memang udah ada garis batas sungai itu, berapa meter dari garis batas sungai sebaiknya jangan dibangun. Bukan sebaik, memang harus jangan dibangun kalau memang punya pikiran untuk menyelamatkan diri. Paling nggak kalau kita ke depannya juga kan bakal ada lagi hujan-hujan yang lebih ekstrim lagi ya. Tahun sekarang nggak banjir, mungkin tahun depan ya nggak tahu juga. Karena musim sekarang akibat juga dari pemanasan global itu udah nggak bisa ditebak. Kalau dulu kan musim-musim seperti musim kemarau itu biasanya kalau di Asia itu kan terjadi di bulan April sampai bulan Agustus dan September sampai Februari, Maret, April itu musim hujan, dan kemaraunya biasa dimulai bulan April. Kalau sekarang udah nggak tentu musimnya karena akibat dari pemanasannya sendiri yang memang sporadis, industri-industri di mana-mana, dan itu semuanya kesalahan manusianya sendiri. Jangan menyalahkan yang lain atau yang kuasa. Terlepas dari masalah pergaulan-pergaulan yang memang sekarang ini sudah sangat bebas sekali tanpa ada norma-norma yang lainnya. Dan itu kalau menurut gue sendiri sih itu semuanya teguran dari yang kuasa. Masalah bencana tersebut yang memang sekarang sering terjadi di mana-mana, nggak mesti di Indonesia, di dunia pun. Dan kalau gempanya, balik lagi kalau kita bicara gempa yang belum lama ini terjadi, kalau pusat gempanya di tengah laut atau di lautan yang kekuatannya melebihi dari 7 atau 8 skala Richter atau magnitudo, itu akan menimbulkan tsunami yang sangat dahsyat. Apalagi ada ramalan dari BMKG, katanya sih nggak lama lagi dalam waktu dekat ini akan terjadi tsunami yang sangat besar yang ketinggiannya mencapai kurang lebih puluhan meter maksudnya. Tapi gue sih memang nggak yakin, karena masa sih manusia bisa meramal seperti itu melebihi kekuasaan Tuhan. Cuman paling nggak kita harus mawas diri untuk saat ini sampai seterusnya, bahwa sekarang ini manusia sedang ditegur oleh Tuhan dengan berbagai macam bencana. Ya kita harus sadar, harus tobat, dan juga dilindungi dengan ikhtiar menjaga lingkungan, kebersihan, dan lain-lainnya. Ya tentunya sebaiknya bekerja sama dengan manusia-manusia yang lain. Dan timbulkanlah kesadaran dari para manusianya itu, para manusia atau diri masing-masing. Bersihkanlah lingkungan sekitar atau lingkungan yang ada. Jagalah ruang resapan air. Jangan sampai terjadi penggundulan atau pembangunan yang tidak semestinya. Ya termasuk juga ke pemerintahnya, coba berilah penyuluhan kepada masyarakat dengan hukum yang keras mungkin ya, agar masyarakat juga menyadari terlepas dari itu untuk menjaga kelestarian lingkungan kita saat ini. Karena kalau lihat dari bencana-bencana tersebut, itu yang pasti yang mengalaminya seperti sebuah kiamat ya, dengan gempa bumi dengan yang dahsyat dan rubuhnya bangunan-bangunan, atau tsunami seperti di Aceh, di Merak, di Thailand, di Jepang. Yang jelas itu seperti kiamat. Gelombang yang sangat besar sekali. Belum gunung Merapi yang meletus dibarengi dengan datangnya larva, dan juga angin puting beliung yang memang sudah beberapa kali terjadi di kota Bogor. Ini yang pernah di wilayah gue sendiri, gue ngeliat ya seperti kiamat itu. Angin sangat cepat sekali dan menghajar bangunan-bangunan yang terkena angin putaran tersebut, atau puting beliung atau tornado. Dan kita bisa ngelihat gimana dahsyatnya kuasa Allah atau kuasa Tuhan, dan kita kecil di mata Tuhan. Dan harta-harta yang sangat mewah sekali juga nggak ada artinya kalau Tuhan sudah murka. Itu semuanya akan hancur dalam waktu seketika.
Ya seperti halnya angin peting beliung tuh nggak nyampe sampai puluhan menit, termasuk juga gempa bumi atau tsunami pada saat jalannya itu, jalan apa, airnya itu. Kalau sampai lama palingnya 1 jam udah hancur total semuanya dan mati semua makhluk hidup yang ada di tempat bencana tersebut. Itu baru kecil yang hitungannya rata-rata detik sudah sedahsyat itu. Gimana kalau besar bencana tersebut? Yaitu tadi tentang bencana yang gue bahas tentang saat ini, termasuk ilustrasinya. Gue Harun Segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.